Oke, saya bacakan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ikuti membaca dalam hati. Saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara membaca dalam hati aja atau mengikuti. Perhatikan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-66 sampai 69. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Itu ayat ke-66. Sama? Sama. Saya ulang ya. Ayat ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 67. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara, secara kita membaca sekilas kita tidak akan mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Jadi butuh penjelasan. Perhatikan. Bapak Ibu Saudara, mulai dari pasal yang ke-6, perhatikan pasal 6. Kita mundur, lihatkan pasal 6 ayat 1. Pasal 6 supaya kita mengerti firman Tuhan ini ya. Jadi supaya kita belajar Alkitab ya. Bersama-sama dengan saya. Sudah? Pasal yang ke-6. Judul perikopnya apa dikatakan di sana? Oke, cukup judul perikopnya aja. Karena penjelasannya panjang. Oke ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya beritahu alur ceritanya ya. Yang kita baca tadi itu kan, yang kita baca 66, satu persatu murid-murid Yesus mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Kan begitu. Setelah orang banyak itu mengikut dia, mengundurkan diri satu persatu, minggat, tinggalkan Yesus. Lalu Yesus melontarkan lagi pertanyaan itu ke audiens, termasuk ke 12 murid. Apakah kamu tidak pergi juga? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Lalu itulah yang kita baca tadi, jawaban murid-muridnya. Oke ya, supaya kita mengerti pasal yang ke-6 ayat 1. Yesus memberikan 5.000 orang makan apa? Makan apa dikatakan di sana? Oke, makan roti ya. Oke ya, makan roti. Itu yang lebih simpelnya, makan roti. Lalu Bapak Ibu Saudara, 5.000 orang, Yesus tanpa pikir, tanpa mengeluarkan dana, tanpa Yesus memungut biaya kepada 5.000 orang ini, 5.000 orang makan sampai kenyang. Alkitab katakan sampai kenyang, ya kan? Jadi tanpa memungut biaya, tanpa patungan, tanpa tek-tekan, mereka kenyang. Oke ya? Lalu Bapak Ibu Saudara, tujuan Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan roti, sebenarnya ini sedang jembatan, atau ini adalah kesempatan di mana Yesus nanti akan memberitahukan bahwa ketika mereka makan roti, kenyangnya itu hanya berjam-jam. Oke ya? Hanya berjam-jam. Sebenarnya Yesus ingin mengetahukan, oke, kamu makan roti kenyang, tapi hitungan jam. Tapi tahu nggak kamu bahwa aku adalah roti hidup. Ketika kamu memakan aku, kamu tidak akan pernah lapar selama-lamanya. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, singkat saja. Perhatikan pasal yang ke-6 ayat 35. 35. Ayat 35. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Dan siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan haus lagi. Oke, itulah yang Yesus katakan ya. Oke, tapi sebelum masuk buku itu ya, terlalu cepat kita baca. Perhatikan. Ayat pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-15, di sana Yesus memberikan 5.000 orang makan tanpa dana, tanpa apa. Lalu Bapak Ibu Saudara, tersiarlah berita itu bahwa Yesus mampu mengadakan mujizat, memberikan 5.000 orang makan dengan roti, dengan ikan tanpa memungut biaya. Lalu ketika orang yang bersaksi ini bukan 1, 2, 3 Bapak Ibu Saudara, ratusan orang. Karena yang makan di situ 5.000 pasti ratusan orang yang menyaksikan ini bercerita satu dengan yang lain. Wah, tertarik ini. Inilah sebenarnya Tuhan yang kita tunggu-tunggu. Inilah sebenarnya Tuhan yang kita cari-cari. Perhatikan pasal ke-6 ayat 22. Pasal ke-6 ayat 22. Apa judul perikopnya di sana?
Setelah orang banyak mendengarkan bahwa Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan roti tanpa mengeluarkan uang, tanpa kerja dan lain sebagainya, langsung orang tertarik mendengar itu. Ratusan orang mendengar. Oh, ini Tuhan yang kita cari-cari. Kalau kita mengikut Yesus, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya mati kelaparan. Apa yang kita inginkan pasti kita ada. Oleh karena itu pasal yang ke-22 sampai 24 di situ nanti baca nanti di rumah. Wah, mereka itu mencari Yesus, menyeberangi laut, naik perahu, sampai saking mencari Yesus, ingin bertemu, sampai berbagai cara ingin mengikuti Yesus. Karena apa? Yang dalam pikiran mereka, wah, ketika aku bersama Yesus, mengikuti Yesus, segala sesuatu yang kuinginkan, segala sesuatu yang kuharapkan, segala sesuatu yang aku pengen, pasti aku dapat. Ayat 22 sampai 24, dicari Yesus, menyeberang perahu, tidak ada perahu, cari lagi. Nanti baca 22 sampai 24. Wah, orang banyak mencari Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, menarik. Kenapa saya baca pikiran orang yang mencari Yesus? Perhatikan ayat 26. Pasal yang ke-6 ayat 26. Ayat 26. Sudah dapat? Perhatikan ayat 26. Sudah? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu mendirikan tanda, selain karena kamu telah membuat pintu, dan kamu punya. Oke, paham ya? Yesus tahu hati dan pikiran orang yang mencari Yesus. Dia tahu, taunya aku, nggak usah sok-sokan kalian mengikut aku, sok-sok datang kalian, jauh kalian dari seberang sana. Ini kan ada 22 menyeberang perahu itu sampai dari apa namanya? Dari dalu-dalu datang kalian ke sini, kan begitu kan? Ada Bapak Ibu Saudara waktu saya sekolah kan. Jadi kebetulan kampus saya itu agak masuk gang-gang, kira-kira begitu ya. Jadi dari kampus kami itu kira-kira 2 kilometer ada gereja. Saya nggak usah sebut mereknya. Jadi ada gereja 2 kilometer dari kampus kami itu ada gereja. Lalu Bapak Ibu Saudara, beberapa kali gereja tidak ada jemaat, gitu ya. Tidak ada jemaat. Lalu Bapak Ibu Saudara, mereka buat strategi. Caranya, setiap jemaat yang datang mereka kasih minyak 1 kilo, gula 1 kilo, baru Indomie 1 dus, kira-kira begitu, sembako. Lalu Bapak Ibu Saudara, itu berlangsung selama 3 kali. 3 kali, saat datang, dari jauh-jauh datang. Lalu Bapak Ibu Saudara, minggu ketiga kami datang gereja ke situ. Lalu kan begitu. Jadi kami gereja, bagi-bagi sembako orang ini. Cuman kami nggak minta beberapa mahasiswa, oleh karena kami mahasiswa. Kami Pak mahasiswa, nanti kami juga, karena kami mahasiswa tidak punya dapur sendiri. Kami punya dapur umum. Tidak sembarangan memasak, kira-kira begitu. Jadi kami nggak minta gitu. Lalu Bapak Ibu Saudara, minggu ke depannya lagi, minggu keempat, kami datang lagi ke sana. Tidak lagi melakukan sembako. Stop sembako itu. Wah, kami perhatikan masih rame. Ya kan mungkin mereka tidak tahu apakah hari itu berjalan sembako atau tidak. Lalu minggu selanjutnya kami datang. Gereja itu kosong. Karena tidak lagi berjalan sembako. Lalu saya mengambil kesimpulan. Orang ini jauh-jauh datang ke gereja ini. Saya yakin mereka sudah punya gereja kan masing-masing. Tapi karena sembako ini mereka datang. Gitu loh. Iya kan? Akan begitu kan? Mungkin itulah yang saya lontarkan tadi pertanyaan ini. Kenapa kamu mengikuti Yesus? Kan begitu. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke teks firman Tuhan ayat 26. Yesus menjawab, aku tahu tujuanmu. Kamu mengikut aku, kamu menyeberang dari sana, dari kota sana, menyeberang ke sini bertemu dengan aku. Aku tahu, bukan karena kamu melihat tanda-tanda yang kukerjakan, di mana 5.000 orang makan hanya dengan roti yang jumlahnya sedikit, tapi bisa kubuat 5.000 orang kenyang. Bukan karena tanda itu, karena aku tahu. Aku tahu. Kamu datang menjumpai aku karena kamu sudah kenyang. Dan aku tahu tujuan selanjutnya. Kenapa kamu mengikut aku? Kata Tuhan. Lalu Yesus ngomong, wah, di sini kesempatannya. Maka aku tahu apa motivasi orang ini mengikut aku. Baru lanjutlah ayat 35 tadi. Sama-sama kita baca. 35 yang kita baca tadi. 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan haus lagi. Wah, Yesus ngomong,
Sekarang ini kesempatannya aku akan memberitahu bahwa akulah roti hidup yang sesungguhnya. Ketika mereka menikmati, ketika kamu menikmati tubuhku, kamu akan hidup selama-lamanya. Ini kesempatannya. Maka akan terbuktilah apa motivasi orang ini mengikuti. Wah, setelah Yesus ngomong itu, wah Bapak Ibu Saudara, Yesus ceritakan lain sebagainya tentang dialah roti hidup. Perhatikan ayat 41. Sama-sama kita baca 41. 1, 2, 3 ya. Maka bersungguh-sungguhlah di tempat dia, karena ia telah mengatakan, aku roti satu dari surga. Oke. Orang yang mendengar itu apa katanya? Kenapa mereka bersungut-sungut? Wah, karena Yesus ngomong akulah roti hidup. Aduh. Disitulah terbukti motivasi mereka. Bukan itu Yesus. Kami mau itu bukan roti tubuhmu. Kamu ngomong itu ngawur. Yang kami mau roti yang ketika kamu tadi memberikan orang 5.000 tadi makan, kami mau seperti itu. Jadi kemanapun kami ke kenyang. Bukan tubuhmu itu. Tubuhmu itu nggak bisa kami makan loh Yesus. Kan kira-kira begitu kan? Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat ke-42, sampai orang-orang itu ngomong, loh, kenapa orang ini berani ngomong dialah roti hidup? Ayat 22 dikatakan di sana, kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf mereka kenal. Yusuf itu kerjanya tukang apa? Tukang kayu. Loh, anak tukang kayu ini ngomong petentengan, akulah roti hidup. Katanya kan, kalau saya ngomong begitu lalu saya di pesta ngomong, akulah roti hidup. Mungkin orang mendengar, dengar di sini bahu nas turu nangio, bahasa barani mandoko. Kan begitu kan? Kan kira-kira begitu kan? Tapi kalau saya bilang firman Tuhan Yesus ngomong, kalau itu baru pas. Kan kira-kira begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini mereka yang belum kenal Yesus siapa sesungguhnya ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, orang itu bersungut-sungut karena mereka memang sesungguhnya mereka bukan membutuhkan roti hidup yang membawa kepada kekekalan, tapi mereka butuh roti yang panah, yang hanya kenyang dari katakanlah dari jam 6 ke jam 12, 6 jam ya. Kira-kira begitu ya. Kenyang makan roti jam 6, lalu lapar lagi jam 12. Siang. Ya, hanya mengenyangkan 6 jam. Kan kira-kira begitu ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, 52 lagi. Perhatikan 52. Sama-sama kita baca di 52. 1, 2, 3 ya. Oke, stop. Kita udah paham ya motivasi orang ini ya. Bagaimana dia memberikan dagingnya untuk kita makan? Karena mereka yang memikirkan yang dimakan jasma yang hanya kenyang di dalam perut. Sejengkal ini loh. Hanya sejengkal ini. Jadi pikiran mereka nggak sampai kepada surga. Nggak sampai Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka mengikuti Yesus hanya sebatas bumi. Tidak sampai kepada surga. Kan begitu. Ini juga meneruskan motivasi kita. Kita mengikuti Yesus sebenarnya motivasi kita apa? Hanya sekedar dunia ini? Yaitu tadi. Kalau aku tidak punya jodoh, aku berdoa kepada siapa? Kalau aku sakit, aku berdoa kepada siapa? Itu hanya sekedar dunia ini. Itu hanya semua putus selesai di bumi ini. Tidak sampai itu ke surga. Ya. Amin. Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara, 53 lagi. 53. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Oke, saya bacakan ya, perhatikan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Artinya apa? Ini berbicara tentang perjamuan kudus. Menikmati tubuhnya dan darahnya. Itu yang akan menyelamatkan kita atau itu yang membawa kita ke surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus ngomong dengan tegas, akulah roti hidup. Ketika kamu menikmati tubuh dan darahku, kamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan hanya hidup di dunia, tapi ketika kamu mati, kamu akan hidup bersama dengan aku di surga selama-lamanya. Itu yang Yesus sedang katakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mendengarnya itu bersungut-sungut. Karena apa? Jawaban Yesus
Jawaban Yesus bukan menjawab pertanyaan orang-orang yang mengikut saya ulangi. Jawaban Yesus tidak menjawab pertanyaan orang yang mengikut Yesus. Jadi orang-orang mengikut Yesus, jawaban pertanyaannya A, Yesus menjawab C, kan kira-kira begitu kan? Karena ya pikiran mereka tidak sampai ke sana. Yesus menjawab sampai kekekalan, tetapi murid-murid hanya sekedar dunia. Akan kira-kira begitu. Lalu Bapak Ibu Saudara, supaya kita sampai kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Ikuti, masih connect ya? Oke, perhatikan. Lalu Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus ngomong panjang lebar, akulah roti hidup, makan tubuh dan darahku. Ayat ke-60. Perhatikan ayat ke-60 pasal yang ke-6. Ayat ke-60. Saya peragakan ya. Saya peragakan. Ketika Yesus ngomong begitu, lalu murid-murid ngomong, Yesus, kalau khotbah itu jangan keras-keras. Karena orang yang mendengarkan belum tentu sih. Perhatikan ayat ke-60. Ayat ke-60 baca nanti di rumah ya. Itu saya sedang peragakan begitu ya. Saya sedang peragakan ini. Yesus, khotbah jangan keras-keras. Karena orang yang mendengarkan belum tentu sih. Lalu Yesus tanya, ayat ke-67. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya itu, kamu ngomong khotbahku aku jangan keras-keras. Lalu Yesus tantang kepada murid-murid, apakah kamu mengikut juga? Silakan pergi, kata Yesus. Tapi apa jawaban Petrus? Wah, ini menarik ini. Apa jawaban murid-murid? Inilah sebenarnya kebenaran sejati. Dasar kita mengikut Yesus. Perhatikan ayat ke-68. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ayat 69, 1, 2, 3 ya. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, murid Petrus atau murid-murid ngomong kalau khotbah jangan keras-keras. Karena tidak setiap orang yang mendengarkan itu siap. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, kenyataannya mereka tidak siap. Ayat 66, mereka itu satu persatu meninggalkan Yesus. Tinggal hanya ke-12 murid. Sudah tinggal 12 murid. Sekarang kesempatannya. Aku menantang kamu, kata Yesus kepada ke-12 murid. Hei, sekarang waktunya. Tidakkah kamu juga mau pergi bersama mereka? Silakan pergi, kata Yesus. Tapi Petrus, wah ini lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, yang menjawab ini diantara murid Yesus ada berapa? Ada berapa? Ada 12. Yang menjawab ini siapa? Coba perhatikan Alkitabmu. Simon Petrus. Saya nggak tahu ya. Ketika saya belajar Alkitab murid-murid Yesus, 12 murid Yesus yang paling temperamen, yang paling antusias adalah Petrus, ya kan? Suatu kali Yesus pernah tanya, menurut kamu siapakah aku, kata Yesus. Lalu murid-murid yang lain, ada yang bilang Nabi, ada yang bilang Nabi Elia, ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang ini. Tiba-tiba Simon Petrus spontan menjawab, menurut kamu siapakah aku, kata Yesus. Lalu spontan Simon Petrus ngomong, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Yang jawab ini Lalu Yesus ngomong, Petrus, berbahagialah engkau. Sesungguhnya karena Roh Kudus dalam dirimu yang memampukan itu, yang berkata itu. Lagi ayat ke-69, ayat 68 ini, lagi-lagi yang menjawab adalah Saya percaya yang memampukan Petrus ngomong seperti ini adalah karena dikaruniakan oleh Roh Kudus. Kalau tidak dikaruniakan, itulah murid-murid itu akan meninggalkan satu persatu. Lalu Bapak Ibu Saudara, dasar mengikuti adalah kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Petrus sudah mulai percaya oleh karena dikaruniakan. Perkataanmu itu adalah perkataan yang hidup. Karena dia sudah mendengar, akulah roti hidup, siapa bersama makan roti. Wah, kami percaya Yesus. Perkataanmu itu adalah perkataan yang hidup, yang akan menghidupkan kami, yang akan membawa kami kepada kekekalan. Amin. Amin. Oke, jadi dasar kita mengikuti Yesus adalah, yang pertama adalah karena perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang Bapak Ibu Saudara, ini Alkitab ini semua perkataan Tuhan. Amin. Amin. Ini perkataan Tuhan.
perkataan ini adalah ini yang akan menghidupkan kita, memberikan kita kehidupan yang kekal. Baca ini, renungkan ini supaya kamu mengerti. Maka ketika kamu membaca ini, Bapak Ibu Saudara, dalam Roma berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sering-sering membaca firman Tuhan, sering-sering mendengarkan firman Tuhan supaya imanmu bertumbuh dan imanmu akan menolongmu ke surga. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, kenapa murid-murid tetap setia mengikuti Yesus? Karena perkataan Yesus adalah perkataan yang membawa kehidupan yang kekal. Ayat 69. Sama-sama kita baca terakhir. Terakhir kita akan tutup ayat 69. 1, 2, 3 ya. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Kudus dari Allah. Oke. Kami percaya. Kami bukan hanya percaya, tapi kami juga tahu bahwa Engkau adalah Yesus yang kudus dari dasarmu mengikut Kristus harus ini. Amin. Amin. Semua firman Tuhan, perkataan Tuhan itu membawa kehidupan yang kekal kepada kita. Amin. Yang kedua, kenapa kita mengikuti Yesus? Karena bahwa Yesus adalah yang kudus dari